Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan, menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI, padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, cukup, silakan Pak. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram hingga kanal YouTube. Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat di wisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ini. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much.
Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Grace dan Bro Giring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau iya Jokowi terus saya nggak pidato. Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan, bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat.
Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Oh, privilege. Ya, privilege selalu ada, begitu aja. Ya, privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, coba silakan. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube. Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat diwisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak
dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Chris dan Bro Firing. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau iya Jokowi terus saya nggak pidato. Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak.
Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan, bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu.
Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Apa? Oh, privilege. Ya, privilege selalu ada, begitu aja. Ya, privilege. Ya, privilege. Saya mau iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, coba silakan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi ketua umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi ketua umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai ketua umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube. Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat di wisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. . 137
Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Grace dan Bro Giring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri.
Jokowi terus saya nggak pidato. Kaisang! Kaisang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI padahal baru saja deklarasi menjadi kader.
Sebelumnya, Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, coba silakan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube. Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat diwisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti.
Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita. Sis Chris dan Bro Piring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan.
Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau iya Jokowi terus saya nggak pidato. Kaisang! Kaisang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan, bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya.
Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan, menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya mau iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, cukup, silakan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube. Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat di wisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang,
saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Grace dan Bro Giring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik?
banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau iya Jokowi terus saya nggak pidato. Kaisang! Kaisang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan, bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak,
daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang, sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI, padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya, Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif dalam memenangkan PSI di pemilu. Terlebih lagi, kata Grace, PSI diisi oleh para orang baru yang baru saja terjun ke dunia politik. Privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, coba silakan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menduduki posisi Ketua Umum PSI. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September kemarin. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI. Putra bungsu Jokowi itu ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023 sampai 2028. Kaesang mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi Ketua Umum berkat privilege sebagai anak Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Kaesang seusai menyampaikan pidato politik di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater. Kaesang menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak presiden, sehingga akhirnya ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Kaesang mengatakan bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum sudah melalui berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut intens dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Kaesang mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin kepada ayahnya, istrinya, hingga kakaknya Gibran Rakabuming. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah jadi sorotan. Hal itu terlebih seusai dirinya ditetapkan menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin 25 September 2023. Dulu mengaku tak tertarik masuk politik dan memilih berbisnis, Kaesang mengaku kini masuk parpol karena terinspirasi sang ayah. Hal itu diungkapkan Kaesang saat membacakan pidato perdana sebagai Ketum PSI di Jakarta Theater. Dilansir Tribun Madura, Kaesang Pangarep lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Sebagai putra bungsu Jokowi dan Iriana, Kaesang memiliki kakak, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu. Kemudian diketahui pada 10 Desember 2022 lalu, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gudono. Sosok Kaesang ini cukup aktif di media sosial. Ia memiliki beragam akun mulai dari Twitter, Instagram, hingga kanal YouTube.
Adapun di bidang pendidikan, Kaesang pernah bersekolah di SDN 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Surakarta. Lalu tak tanggung-tanggung saat memasuki sekolah menengah, Kaesang bersekolah di SMA di Angelo Chinese School International, Singapura. Kemudian ia lanjut berkuliah di Singapore University of Social Science, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Diketahui saat di wisuda, Kaesang adalah satu dari 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan. Bahkan wisuda Kaesang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Presiden Singapura, dan Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ini. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya ingin minta tepuk tangan yang paling meriah kepada 2 ketua umum kita. Sis Grace dan Bro Biring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting
Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau iya Jokowi terus saya nggak pidato. Kaisang! Kaisang! Iya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih. Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda
untuk menyelamatkan masa depan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini PSI bersama Kaesang Pangarep akan mampu lolos parliamentary threshold di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Tinggal diuji apakah masuknya Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan memberikan daya tonjok, daya dongkrak, daya ungkit elektabilitas bagi PSI, kata Adi dihubungi Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Adi melanjutkan kalau melihat rata-rata hasil Pileg 2019 yang lalu, PSI mendapatkan 1,9% suara. Artinya dengan kehadiran Kaesang ini apakah bisa menambah suara sekitar 2,1% untuk bisa mengunci PSI lolos parliamentary threshold. Rasa-rasanya dengan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Kaesang sangat mungkin Kaesang itu akan membuat PSI lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 yang akan datang, jelasnya. Adi pun yakin PSI akan lolos ke Senayan bersama Kaesang. Saya termasuk yang meyakini, merem saja PSI bakal lolos ke Senayan di bawah Kaesang, tutupnya. Memutuskan, menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan alasan dibalik penunjukan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum. Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum PSI, padahal baru saja deklarasi menjadi kader. Sebelumnya, Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September. Kemudian pada Senin 25 September, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang ditunjuk jadi Ketua Umum karena memiliki cara komunikasi yang baik dan humble. Pernyataan itu disampaikan Juli saat ditemui di Jakarta Theater. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa penunjukan Kaesang merupakan usulan dari PSI daerah hingga Giring Ganesa. Internal PSI sepakat memberikan tongkat estafet Ketua Umum kepada Kaesang. Grace mengaku tidak masalah dengan Kaesang yang langsung duduk di kursi Ketua Umum PSI. Dia mengatakan seluruh jajaran partai harus bekerja secara kolektif